Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Dan ya masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana. Dan tentu saja Bro Ayung nanti yang akan berbagi kisah horornya ke kawan-kawan semuanya. Jadi cukup sekian dari saya. Monggo waktu dan tempat dipersilakan ke Bro Ayung. Monggo. Baik. Saya mau nyemil dulu Bro Ayung. Oke. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Lagi-lagi sebelum ke cerita, saya mau nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kita berdua di ngobrolin yang horor-horor. Happy ya? Langsung ke cerita ya, Pi? Baik, ini ada sebuah cerita dari Mas Bimo di Sidoarjo ya. Jawa Tengah, Sidoarjo, Jawa Timur ya, Pi ya? Jawa Timur, mengisahkan sebuah peristiwa horor, peristiwa mistik lah begitu yang dialami oleh kakeknya. Kakeknya namanya Mustaqim atau Kaki Takim, Mbah Takim. Mbah Takim itu tinggalnya malah justru di sini, daerah Brebes. Bantaran kali paling gede di Brebes itulah ya. Kejadiannya sekitar tahun 70-an. Jadi Mustaqim itu atau Kaki Takim sebenarnya tinggalnya itu sama istri, sama dua anak. Yang satu sekitar umur 7 tahun, yang keduanya umur 4 tahun. Terus sama neneknya istri. Uripnya, hidupnya itu seadanya banget. Ya bisa dibilang wong miskin lah, wong orang duwe. Jadi rumahnya rumah gubuk daerah bantaran kali, nggak terlalu jauh. Tapi tahun segitu wajar orang-orang masih hidupnya seperti itu. Nah, sebenarnya sih ya hari-hari biasa. Kadang dia itu berkebun, kebunnya orang. Kalau bantaran kali ya ditanemin apalah singkong buat hari-hari. Kalau nggak ada kuli kan nggak ada bahan makanan, bisa rebus singkong. Itu lumrah tahun segitulah ya. Tapi Mustaqim sendiri dulunya sebenarnya orang mampu, dari keluarga yang mampu. Nah, ada beberapa saudara, keluarganya cukup berada waktu itu. Tapi kemudian ketika dia itu jatuh cinta sama istrinya itu namanya Tampah. Tampah kalau di sini Tampian ya. Itu Tampah. Tampah, iya. Itu namanya Tampah, istrinya namanya Tampah. Jadi konon dulu itu dapat mbahnya itu menemukan anak itu di larung, di tampah, di atas tampah. Jadi nemu di situ, dipelihara lah ya. Nah inilah kayak Nabi dong. Iya, karena Nabi Musa dibagi ya. Nabi Musa. Iya. Nah itu inilah yang menjadi alasan ketika Takim itu jatuh cinta sama Tampah, terus Poyan izin sama orang tua, saya mau menikah sama Tampah, putune Mbah Gureng gitu loh. Itu nggak boleh sama orang tuanya. Nah kamu itu kalau nikah ya deleng-deleng, lihat-lihat sama siapa, ya kan? Wong nikah itu harus bebet bobot, itu kan ada semua diperhitungkan untuk kebaikan kamu sendiri. Wong si Tampah itu nggak jelas bocah anaknya siapa. Itu emaknya ngomong begitu, apalagi bapaknya kan seperti itu. Dilung-lung Kim aja gawesin, jangan bikin malu orang tua. Jangan ikut campur Pak. Ini urusan cinta asmara. Bapak dijodohin, kalau saya jatuh cinta ya nggak berani. Merinding. Habis itu merinding, terus ketakutan, selesai ceritanya. Iya seperti itu. Jadi dilarang tapi tetap namanya wong lagi jatuh cinta, katanya itu ya pokoknya harus, nggak bisa dilarang, nggak bisa diapa-apain. Saya tetap sama Tampah itu segalanya. Kalau dibanding-bandingin ngelihat bapaknya yang sering asem sama mukanya Tampah, wajahnya tetap milih Tampah. Ya, sama ibunya yang rewel ya tetap Tampah. Pokoknya berat ke Tampahnya daripada milih menuruti kedua orang tuanya. Akhirnya wis gini aja. Hilang-hilangan bocah siji. Saya itu hilang anak satu nggak apa-apa. Kamu saya coret dari keluarga. Dari daftar keluarga itu saya itu nggak punya anak yang namanya Takim. Masih banyak yang laki-laki aja banyak, yang perempuan banyak. Bikin lagi juga bisa, katanya seperti itu. Nah ini tambahan saya sendiri. Yang jelas kamu itu keluar dari rumah ini, malah gak boleh bawa apa-apa, Bi. Diurus dewek, diurus sendiri. Mau nikah mau apa, kamu bukan anak saya lagi. Kalau memang maksa mau nikah sama orang tersebut, sama anaknya atau cucunya Nyai Gureng itu. Akhirnya tetap diomong, dan ada kata-kata sedikit sih kata ibunya, kalau kamu belum jadi orang aja pernah balik mana, jangan kembali ke sini.
ya itu kan masih belum orang berarti ya. Boneka. Iya masih boneka. Kemudian singkat cerita Takim itu menikah sederhanaan karena nggak direstui. Wah, anak laki mah nggak perlu wali kan. Kalau perempuan kan harus. Ya bagi Nyi Gureng juga dipikir lagi, Kim, wong kamu keluarga, saya nggak dapat, cucu saya nggak dapat kamu ya, mungkin dapat yang lain, kamu juga dapat yang lebih baik. Oh, Mbah, tetap Mbah, sama cucunya situ. Akhirnya awal-awal wong biasanya orang pada mampu hidup seadanya kayak gitu ya kaku gitu. Tapi setelah dijalani 1 tahun, 2 tahun sampai punya anak itu 7 tahun, di tahun 7 bulan itu Takim sudah terbiasa. Nah, satu ketika Takim ini memang nggak ada kulian, nggak ada kuli macun, nggak ada apa ya. Jadi pendaringan atau tadi ya yang buat naruh beras habis apa nggak ada, bahkan anaknya itu nggak ada yang sekolah. Dua-duanya, yang satu masih kecil ya. Dulu ya kan tahun segitu juga, iya, masih jarang. 7 tahun biasanya udah mulai mikir di SD-in. Kalau nggak dimasukin saat itu ya 8 tahun masuk SD. Belum sekolah karena emang nggak ada. Nah, ngomong simbahnya, nah itu Nyai Gureng itu picek, matanya itu udah nggak bisa lihat. Cuman dia itu masih ya jalan-jalan sedikit tutak-tutuk pakai tongkat lah seperti itu. Nah ini dia ngomong, Kim, kalau nggak ada beras, sana betul bodin, nyabut bodin di bantaran kali, katanya seperti itu. Itu pun udah sore. Iya Mbah, wong tadi saya kuli nggak dapat. Ya wis ora apa-apa, nggak apa-apa, makan singkong juga yang penting makan, diamini besok-besok siapa tahu kita makan ketela sama aja. Akhirnya apa? Berangkatlah ke pinggir kali. Bawa tas gitu. Bawa tas sepatuan gitu. Sepatuan, bawa atas kacamata hitam. Ya enggak, bawanya ya garpu dulu kan ya, buat supaya lebih ringan kan digarpu pinggir-pinggirannya dulu, dicabut begitu ya. Pas pinggiran kali dilalai yang mendung, terus nyari-nyari, wong kemarin aja baru dicabutin, ya kan tumpang-tumpangan umurnya ya nggak ragam. Ini nyari yang agak tuaan, rungsep lah ya. Nyamuk banyak, dia mulai nyari-nyari, oh ini mungkin ada isinya, dicabut lagi. Tahun 70-an udah ada nyamuk berarti waktu itu. Oh, udah ditemukan. Paling berapa gelintir sih, Vi? Belum banyak kayak sekarang ya. Cukup beralasan Mas Biru ngomong seperti itu, karena kenyataannya sekarang kita kalau nongkrong di luar, nyamuk banyak banget dulu, nggak terlalu kayaknya, ya kan? Berarti sedikit nyamuknya. Sedikit, nggak terlalu banyak. Itu ya baru dua tapi rese. Nyabut-nyabutin di pinggir kali, aneh. Nah, tanah pinggir kali itu kan bagus. Itu biasanya untuk lingkar segitulah harusnya udah ada umbinya, harus ada singkongnya. Kenapa dicabut kosong lagi, nyampe kejedak saking entengnya, Bi? Itu nggak ada singkong sama sekali nggak ada singkong. Terus akhirnya ya Allah, ini terakhir. Yang lain kan masih kecil-kecil, baru trubus begitulah ya. Baru ada tunas-tunas kecil lah. Ini moga-moga ada. Itu berat, memang berat, dicabut berat. Ternyata ada isinya, muter, bagus lagi. Itu sengaja nggak dipotongin, nanti motongnya di rumah sama tangkainya kan, cuma dipotek bagian atas. Lah dia itu tangan kan glopot semua. Mau cuci kaki itu biasa lumrah turun ke kali. Itu dari akar-akar yang rada jundai ke kali itu biasanya itu ya kalau nggak ada ember langsung ngopiak begitu ya. Nah, ketika dia ngeliat ke kali, itu kayak cerita yang dulu. Itu ngeliat ada gulungan kasur sama tikar pandan ada di situ. Kasur Kelly yakin. Loh, wong melarat ya, bisa dibilang orang nggak ada di sana aja tidurnya pakai pelupu, bambu yang dipecek-pecek itu digelar. Nah ini kalau kasurnya masih ngambang begitu kan berarti ya yang basah bagian bawah toh. Itu bisa dijemur, bisa buat tidur anak-anak, kasihan. Kalau enggak buat Simba, udah tua begitu ya. Tapi bekasnya orang mati mesti bekasnya orang mati biasa dululah dilarung. Udah tahu ya berarti sih. Iya, mesti bekasnya orang mati. Nah, lagi dia mikir ada ingin ngambil atau enggak ngambil juga mungkin berat, nanduk ke atasnya gimana. Itu tahu-tahu ada suara, cukup baik maneman, diambil aja sayang. Itu suaranya Nyi Gureng itu neneknya istri. Lah, kok ada suaranya Simbah di sini? Lah itu nengok ke sebelah kirinya ada Nyi Gureng di situ. Cukup baik Kim, eman-eman. Kau balik, ambil aja sayang, dibawa pulang buat tidur anakmu. Ya tapi susah itu Nyi.
Nggak apa-apa, ambil, bisa kok. Akhirnya diambil itu, yang kasur gulungan itu diambil sama Takim. Tapi ya ngambilnya kan wong namanya gulungan kasur tebel begitu ya. Dia cuman nyemplung di pinggiran kali sambil pegangan akar-akaran yang junta itu. Terus posisinya udah sore. Dia tuh belum connect yang di atas itu, wong namanya neneknya itu kan matanya nggak lihat, jalan aja cuman sedikit kok bisa nyampe pinggir kali, nggak mikir sampai ke situ. Dia yang penting nyemplung, terus di situ dibuka gulungan kasurnya. Pas dibuka, bukan langsung diangkat berat wis lah, mau diangkat itu pelan-pelan. Padahal logikanya kalau digelar begini kena air, kan malah tenggelamnya lebih banyak. Itu nggak mikir sampai segitu. Pas dibuka, ternyata di dalamnya itu ada jarit, ada jarit itu kuel-kuelan lah. Ya jadi nggak rapi. Cuman ada jarit ini untuk Takim yang dulunya orang punya, sering lihat itu punya Simba, punya emaknya, ini jarit mahal semua. Kalau dulu itu kan sering orang daerah saya jarit aja atau batik gitu ya, tapih sini nyebutnya, malah dibawa ke Pegadaian laku loh. Ya kan saking mahal ada nilai jualnya. Kepikiran kan, jarit emang jarit larang kabeh ya, jarit mahal semuanya. Itu ada dua jarit. Nah itu pas itu yang satu itu kotor banget, bahkan yang laporannya ada ini loh kayak ya bekas utah-utahan, ada darah, yang namanya bekas orang mati gimana sih, mungkin orang ini yang meninggal atau apa. Ini kotor. Yang satunya agak bersih. Akhirnya mau dibawa kasurnya, alah wong dari jarit ini aja. Kasurnya susah wis jadi basah. Akhirnya si Takim itu cuman ambilnya itu jarit-jaritnya. Pas ditarik begini, kok ada lagi tengahnya. Itu di dalamnya masih yang dulu itu bukan plastikan ya, tapi ada kertasnya, kayak kertas lamping. Itu ada jarit yang bagus banget, masih baru banget. Itu akhirnya dicabuk, diambil ke atas. Diambil ke atas terus ngomong gini, Mbah, kasurnya nggak saya ambil, ini aja jaritnya bagus-bagus. Itu pas dia ke atas, astagfirullahaladzim, Mbah saya di mana? Ini gurung itu di mana? Oh Allah Akbar. Itu kan orang nggak bisa ngeliat. Lah tadi siapa yang nyuruh saya ngambil? Merinding. Akhirnya kan merinding. Tapi mulai merinding. Terus ya Allah, aku berapa lama? Tadi kan berangkat sekitar jam 4. Kenapa? Kayak baru sebentar banget nyemplung ke kali, buka tali, terus ngambil jarit ke atas kok udah mau maghrib banget. Nah akhirnya nggak dipikir panjang, dia yang penting udah dapat jarit. Ini kalau dibawa ke rumah terus nanti kepetukan sama orang kampung, gawa jarit seperti ini mencurigakan. Apa nanti disangka nyolong atau yang macam-macam lah pertanyaan orang kampung. Nanti aja malam saya ngambilnya. Akhirnya jarit yang masih kuelan itu ya, terus di dalamnya ada jarit yang bagus, ditaruh di dapuran bambu, selipin, nanti saya mau balik lagi, yang penting mau nganterin singkong biar diproses lah, kasihan udah pada lapar. Nanti saya balik lagi sini dibersihin, nanti saya bawa pulang begitu si pikirnya Takim. Kemudian dia pulang gendong itu ya singkong yang tadi udah dipotong, masih ada gagangnya. Tuh nyampe rumah, Bapak Bapak dapat singkong. Anaknya seneng banget. Digodok nanti kasih garam karena ada gurih. Nah itu di pawon enak ya, emang enak. Apalagi yang singkong gepuk itu ada sama kulit-kulitnya, nggak dikupas, ada yang direbusnya versi seperti itu. Nah kan di pedangan ya atau di dapur masih pakai kayu, itu bocah ngerumbeng sama si Tampah itu istrinya. Iya Mas, tolong diteteki itu dipotong-potong, jangan kegedean. Lah di kamar, berarti kamarnya nenek kan Nyai Gureng itu paling dekat sama dapur. Orang tua biasanya ditaruhnya di belakang kan. Ngomong gini, Kim, bawa apa Kim? Bawa apa? Katanya seperti Cium itu. Cium mbah, mentum bang, seperti itu. Bawa apa? Singkong mbah. Ora katanya. Itu kalau misalnya dapat yang bagus-bagus itu, ya dilihat-lihat dulu, kayak ngerti, dilihat-lihat dulu. Nanti itu ya jadi jalannya kamu mulia, jadi jalannya kamu belangsak, terserah kamu mau gimana. Itu bisa jadi jalan kamu itu nanti bisa mulia, atau bisa ekonominya naik, atau bisa jadi malah dia tenggelam lebih dalam. Itu diomong seperti itu, tapi Takim gak connect, cuman dia itu nyambungnya, lah Mbah emang ngerti Mbah, kenapa saya bawa apa?
Ya ngerti. Akhirnya kan dia penasaran ke kamarnya Simba. Ini jangan sampai istriku tahu dulu loh. Berarti kan bisa jadi Simba ke sana, tapi nggak mungkin mau dia picek kan. Itu buta gitu loh ya. Terus, Mbah, emang situ ngerti saya bawa apa? Bawa singkong. Ya maksudnya yang lain selain singkong, mana ngerti saya, ngambu katanya. Itu ngaco kayak asli lagi, Bi. Ya bawanya mau ngambil singkong, ya bawa singkong. Nah tadi katanya jadi jalannya saya mulia, jadi saya jalannya saya belangsak. Orang ngomong kayak gue, nggak ngomong seperti itu, kata, dasar selingkuh, ya nyebelin, Bi. Akhirnya ngomong gini, Nok, ngomong sama istrinya ya, si Tampa itu, Nok, ini Mas mau balik lagi, katanya seperti itu. Loh Mas bisa nih balik lagi, ini kan udah maghrib, apalagi bantaran kali dulu, ngomongnya kan serem banget, apalagi kali sana ya. Arit saya ketinggalan, itu sengaja Bi, buat alasan buat balik lagi kan. Oh ya wis, tapi buru-buru balik lagi sampai mandi, terus nanti makan. Dari pagi cuma makan ya singkong juga, singkong kemarin. Akhirnya Takim itu balik lagi ke sana. Pun rasanya wong sudah lama jadi orang susah, ngelihat jarit bagus, mahal, kayak orang takut ketahuan orang loh kesananya loh. Jangan sampai orang lihat. Kalau kadang orang pulang dari surau, dari langgar, dia itu apa ya, nyelbet-nyelbet di pohon, di tembok orang supaya orang nggak lihat lah, seperti itu. Takut ditanyain Kim mau kemana dan lain-lain lah, takut karena sendiri. Terus kemudian balik lagi, itu pun nyari dapuran mana ya, sebelah mana, ini bawa senter. Ini pas itu umbukan ada yang rada gelap. Oh ini jaritnya diambil lah masih Takim. Itu bukan dibersihin, niatnya kan mau dibersihin, bukan dibersihin di kali, tapi di kali kecil, ada pintu air kecil lah di sana. Terus agak terang di sana juga, agak terang. Terus dia tuh mulai niat mau dibersihin satu kain dulu kan. Nah pas dia lagi ngambil kain, loh kok ini ada apa ya, kalau kain dulu orang tua sering ujungnya itu dibuntel buat naro ya duit atau apa ya, itu kan ujungnya biasanya diikat begini. Itu ada ikatannya semua. Namun dua kain tadi yang nggak rapi ya, jadi yang bagus banget kan ada masih baru, sepertinya masih baru. Ini dua yang banyak kotorannya, buntelannya kecil, dibuka sama Takim, set. Terus pas itu dia itu apa sih jerone, isinya itu apa, dibuka bral begitu. Ya wong namanya gelap. Watu dulu neng kene. Watu itu ditaruh di sini buat apa? Ditaruhlah di batu. Taruh lagi di batu situ kan. Terus ini dikoprok, dibersihin, yang nggak pakai sabun. Cuman kadang-kadang pakai rumput-rumput yang kering digosok. Lumayan, nanti istri saya pakai sabun colek. Sabun colek udah ada gitu sebenarnya. Nanti dibersihin sama istri lah. Ya yang penting ini saya kotorannya bersihin dulu. Nanti pura-pura saya dikasih sama siapa, diperintah kerja dikasih sama siapa. Ditaruh udah bersih satunya dibuka, ini lebih gede lagi batunya. Tapi pas yang kedua itu diraba-raba, tadi juga kayak bukan batu, gelap ya, ini kok bentuknya kayak gelang, kayak tindik. Jangan-jangan ini malah bukan batu yang tadi juga iya. Dibuka kan, dan dipisahin antara yang tadi yang banyak kotorannya sama ini batunya beda-beda. Ditaruh di batu yang beda, ditaruh cuman dia penasaran. Akhirnya ini cuman dikopiak sedikit lah ya, nggak kotor-kotor banget. Nah wis akhirnya sepi, nggak ada orang. Dia tuh nyari tempat terang, memastikan ini apa sih sebenarnya. Nah itu keluar dari situ, naik ke jalanan Perpil. Terus di sana tahun segitu ya, dulu kalau di jalan-jalan gede sering ada penerangan kayak pos ronda, itu pakai ceplik. Itu di sana dibawa, kaget luar biasa, ternyata itu emas, dua-duanya itu emas, tapi dipisah tangan kiri sama tangan kanan. Ini yang dari jarit yang kotor, ini dari jarit yang bersih. Tapi ini berbeda, kayak segini. Ya memang yang udah ngelihat aja udah luar biasa kan, ada tindik, ada kalung, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak, dan kelihatannya yang paling mewah yang ini, gede-gede semuanya lah yang ini emas asli apa enggak. Wong namanya wong susah nemu kayak gitu kan, satu seneng, keduanya takut ini bukan hak milik saya, takut nanti gimana dapatnya dikali, jangan-jangan orang nyupang, saya mau dilorot atau apa ya. Dipastikan digigit orang duluan kayak gitu, katanya amoh atau gimana sih kalau emas digigit.
ya Allah ini emas beneran. Akhirnya dengan takut-takut dicomot lagi ya, dimasukin lagi ke jarit yang sama. Jadi yang tadi ya ke jarit yang sebelumnya sama lah seperti itu, dibawa pulang sama si Takim itu. Dan wong bawa jarit yang bagus tok aja itu dia udah takut ditanyain orang, apalagi ada emasnya. Kayak maling mbak saya, mas cerita kayak maling, bener-bener umpet-umpetan lah, sampai serag-seragan sampai rumah. Lah itu ada keanehan lagi ya, mbahnya ngomong lagi si nyai gurengnya itu, Kim, wong rezeki Kim, ya rezeki ada haknya orang lain dikasih, tapi tolong sing paling apik itu jangan dipakai, yang paling bagus itu jangan dipakai, yang masih lempitan. Nah, mbah ngomong apa sih mbah? Mana ke kamar katanya. Mbah ngomong apa sih mas? Sampai emang bawa apa? Kok ditanya nanti. Terus sampai ndredeg wong bawa emas kan ya. Terus ngomong apa sih mbah? Orang ngomong apa-apa, katanya nggak ngomong apa-apa, nyebelin banget tadi. Enggak, saya memang bawa jarit mbah. Jarit tes apa? Kamu kan ngambil arit, katanya seperti itu. Nggak bisa diajak ngomong wis. Pokoknya pagi-pagi habis subuh baru cerita sama si Tampa. Saya nemu begini-begini deh. Loh, namanya wong susah nemu kayak gitu, diliatin mas aja ndredeg. Mas balakna maning mas balakna buang kali. Ya sayang ya, namanya emas kita susah bikin masa dibalikin. Enggak, takutnya nanti anak kita yang diambil, setan kali mesti, dan lain-lain lah seperti itu. Enggak deh, ini asli deh, dipegang asli. Cari TB apik mun mas. Aku nggak berani jemur di luar. Nanti ketahuan disangka nyuri atau apa. Akhirnya apa? Pakai sabun colek dibersihin, udah wangi. Karena takut dijemur di luar, dijemurnya di dalam, sengaja bambu-bambu yang lurus itu loh, terus ditaruh di dalam di sompangan itu. Nyai-nyainya ngomong lagi, padahal picek ya. Apik ya Kim ya, olinya apik, dapatnya bagus, tapi hati-hati Kim, yang bagus itu jangan dibuka, yang bagus itu yang masih lempitan jangan dibuka. Ngomong apa sih mbah sama istrinya sampai ngomong kayak gitu? Orang ngomong apa-apa, yuk datar yuk, minta diantar sama si Tampa. Aku diantar ke rumah tetangga yang biasa ngasih, ya kadang sedekah ngasih apa, mau ke sana, soalnya dia itu baru pulang dari Kulon, dari Jakarta misalnya ya, nanti bawa oleh-oleh. Akhirnya, mas saya mau nganterin mbah, bocahnya ikut semua, berarti praktis kan di rumah nggak ada orang sama sekali. Nah, Takim itu ada emas ditaruh, ditutupin. Nah ya dulu itu batok kelapa ya, ditutupin batok satu, batok satunya lagi ditiban sama bata merah. Wirawiri diliatin masih ada apa, nggak takut gimana, takut hilang ya. Terus lagi-lagi jarit dipegang, keringnya kapan. Nah saat kayak gitu dia ke depan kayak aras-arasan, kalau orang sini tuh takut ada orang masuk, perasaan di depan ada orang ngetok, tok, tapi nggak ada uluk salam. Alah, lagi begini ada orang ngetok-ngetok, nanti ketahuan saya punya jarit bagus gimana. Kalau mas kan masih tersembunyi ya. Dia ke depan nggak ada orang sama sekali, padahal itu sekitar jam-jam 10-9 lah ya. Pas dia balik lagi ke dalam, di antara jarit yang dijemur itu kan baris. Dia ngeliat adanya kurang di situ, ada mbahnya. Bukannya mbahnya itu keluar tadi sama istri, kok ada mbah di situ lagi. Akhirnya kalau dia lihat ngomong gini, mbah, kok jenengan tenggriyo, jenengan kok masih di rumah? Itu enggak jawab. Tapi kalau dia ke sisi jarit sebelah sini, dia itu mbahnya kayak geser ke sana, kayak menghindari si Takim itu loh. Dia ke kanan, mbahnya geser ke kanan. Mbah, tadi kayak bocah kucing-kucingan, umpet-umpetan mbah. Mbah sampean kan ikut sama minta diantar istri ke rumahnya tetangga. Cuman kayak gitu. Ya jarit apik, jarit bagus, dipakai sama istri kamu, dijual juga nggak apa, emasnya dipakai semua. Terus itu yang bagus juga dijual sana. Ya bisa kebalik, malah nyuruh-nyuruhnya begitu, Akhirnya Takim setelah kayak ada peristiwa begitu, dia itu ngomong, mbah sini mbah, jangan di situ nanti ketosan banyu itu ya tadi jemuran, nanti masuk angin. Nggak mau, aku panburi. Emang pintu belakang itu buka sedikit, tapi buat Takim
Mbah keluar jalannya kayak orang waras, bukan kayak tongkat biasa. Tahu-tahu set ke belakang, dicariin ke belakang juga nggak ada. Takim mulai takut, merindingnya nambah lagi kan. Aneh semuanya. Oh ya Mas, jangan-jangan Mas hilang. Dilihatin masih ada, Mas itu masih ada. Terus pas sudah kayak gitu, dia itu masuk ke dalam ya. Nggak lama istrinya sama Mbah Gureng datang. Kayak siapa nabrak itu jarit yang dijemur itu, teles-teles apa? Jarit Mbah, pinter ya suami kamu ditinggal bisa nyuci katanya. Ya nggak ngomong itu jarit nemu dan lain-lain enggak. Terus akhirnya kering, taruhlah kering, dan seharian itu Takim nggak ada aktivitas di luar, takut tak ketahuan dan lain-lain lah. Terus akhirnya di sore hari istrinya ngomong begini, Mas, di dalam jarit yang bagus itu ternyata ada suratnya Mas. Bisanya dibuka, itu nggak boleh dibuka. Aku penasaran, jaritnya apik menjarit larang, di dalamnya ada suratnya. Ini suratnya, pas dilihat itu kayak kuir petok pajak gitu Bi. Tapi ini di dalamnya nama orangnya itu udah nggak jelas, kayak blabur kertas lama gitu ya. Tinggal tapi alamatnya ada, desa apa. Itu Takim Madan kaget, agak kaget itu. Kok ya kayak nama desaku. Tapi berapa desa di hilir sana itu desanya Takim, kayak nama desaku. Akhirnya dia itu ya masih panik. Ya takutnya istri ini kan ada amanah, entah Nyi Gureng asli atau enggak, jangan dibuka, itu jangan diapa-apain yang bagus. Itu di dalam orang maghrib tidur di mimpinya sama kayak mbahnya itu Nyi Gureng itu di jemuran. Terus ngomong, tunggu baik tutul kabeh men kaun sugih supaya kamu kaya, tutul semuanya, dijual semuanya. Nah, dijual kan bukan hak saya, wis dijual aja. Itu lari ke belakang lagi, mbahnya ke belakang. Tapi di saat itu dia ngeliat di antara jarit mbahnya ada ekornya, Pi. Katanya ada ekornya, jelas atau enggak ya, closer ke sana. Itu Takim bangun, ya bangun itu, astagfirullahaladzim, kok ngimpi kayak gini. Ditanyain, Mbah, tadi sampai nemuin saya, nemuin apa? Kayak kepan turu angel banget, angel mau turu susah. Kamu kayaknya sedari kamu nyari singkong kemarin, kayaknya bawa yang nggak bagus ke rumah, katanya ngomong kayak gitu. Pas paginya, ya kayak penasaran, nanyalah sama tetangga yang dekat sama Takim. Dokter nabi Kim, dokter naning alam itu takater, dianterin ke sana di alamat itu dan ngomong ke sana ya, diantarin nyari ke alamat itu. Ternyata apa? Ya rumahnya dia sendiri dulu, rumah dulu dia. Ya pas banget lah di situ. Ternyata selama berapa tahun ya, 7 tahun lebih, neneknya itu meninggal, bagi-bagi waris. Nah anak tertua yang gak pengen ribut akhirnya kayak digulung, di dalamnya itu ditaruhin emas, ditaruhin ini apa namanya, kayak semacam sertifikat itulah ya. Tapi kakak tertuanya ngomong cuman ada jarit satu sama ya emas sedikit buat yang berhak yang nemu. Ternyata yang nemu kamu, tapi nggak ada jarit yang bagus, nggak ada jarit yang isinya ininya gede, emasnya gede. Ada yuk balik lagi, nggak ada apa-apa, cuman jarit cuman satu. Dan istrinya ngomong, Mas, jaritnya hilang Mas, padahal di dalam dan saya liatin begini, saya ngeliat tahu nggak ada. Katanya seperti itu. Akhirnya itu kayak diterima lagi di keluarga. Sebenarnya kami itu nungguin kamu tuh pulang. Malah emak bilang katanya, Takim tak atos teman, terlalu keras hati. Wong itu kan lagi emosi. Kalau udah punya istri, anak ya kesini, ditungguin ya kesini-sini. Akhirnya cairlah mereka, dan dari situ ekonominya berubah dan diterima lagi dari keluarga begitu. Oke. Berarti balik lagi ke rumahnya. Baik, itu aja. Udah kan Bro Ayung? Ya, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Udah mantengin sampai di menit detik ini. Ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor. Jangan bosan-bosan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Langsung aja ya Bro Ayung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.